Masih ingat kasus tragis yang menimpa almarhum Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat pada tahun 2022 silam? Kasus kematiannya menggemparkan publik karena keterlibatan orang penting di dalamnya, yakni mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Pada 8 Juli 2022, Brigadir J meregang nyawa di salah satu rumah pejabat Polri di Perumahan Dinas Duren 3, Jakarta Selatan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pejabat tersebut belakangan diketahui adalah Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Meski peristiwa itu terjadi pada 8 Juli 2022, kasusnya baru pertama kali diungkap ke publik pada Senin 11 Juli 2022. Saat itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, yakni Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Baradae. Kejadian disebut bermula ketika Brigadir J masuk ke rumah Verdi Sambo, lalu ke kamar di mana terdapat istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan bahwa Brigadir J melakukan tindakan pelecehan serta menodongkan senjata pistol ke kepala Putri. Putri pun berteriak. Hal ini membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Di saat bersamaan, Baradae yang sedang berada di lantai atas mendengar teriakan tersebut dan menanyakan soal itu kepada Brigadir J. Selanjutnya, Baradae disebut langsung disambut tembakan oleh Brigadir J. Ia pun membalas tembakan yang menyebabkan Brigadir J tewas dengan 5 luka tembak. Namun, berbagai fakta yang ditemukan tim khusus membantah klaim tersebut. Tim khusus Polri memastikan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam kematian Yosua, melainkan aksi penembakan. Verdi Sambo dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto, pasal 55 junto 56 KUHP, pasal 340 mengatur pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Polisi menyebutkan bahwa Sambo menyuruh melakukan pembunuhan dan membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak. Ia bahkan melepaskan beberapa kali tembakan ke dinding menggunakan senjata api milik Brigadir Yosua untuk mendukung cerita palsu yang ia ciptakan. Irjen Verdi Sambo akhirnya meminta maaf atas perbuatannya. Ia juga berjanji akan patuh pada proses hukum. Ia berdalih bahwa tindakan menyuruh Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua semata-mata dilakukan untuk menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarga. Dalam pernyataannya, Sambo menyampaikan, "Sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Izinkan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah saya perbuat sesuai hukum yang berlaku." Atas tindakannya, Baradae juga didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pasal 340 mengatur soal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan pasal 338 mengatur tentang pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Barada Richard Eliezer atau Baradae tidak dihukum mati dalam kasus pembunuhan Brigadir J karena beberapa faktor, antara lain Baradae memberikan keterangan yang dinilai jujur dan hakim menilai kejujuran tersebut dihargai. Yang kedua, Baradae melakukan perbuatan karena menjalankan perintah atasan dan perintah tersebut dianggap bukan perintah yang legal. Yang ketiga, ada indikasi bahwa majelis hakim terpengaruh oleh tekanan masyarakat dalam memutuskan perkara ini. Yang keempat, Baradae bersikap sopan dan kooperatif di persidangan. Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Baradae divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat
Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang memintanya dihukum 12 tahun penjara. Baradae dinyatakan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice collaborator, dan dibebaskan bersyarat sejak 4 Agustus 2023. Dalam mata kuliah Filsafat Manusia, kami mempelajari materi bertema manusia dalam ketegangan determinisme dan kebebasan. Terkait kasus yang menimpa almarhum Brigadir Yosua dan keterlibatan Ferdy Sambo serta Barada Eliezer, kami ingin meninjaunya dari perspektif tersebut, khususnya menyoroti jatuhan hukuman yang diberikan kepada Baradae. Dalam kasus ini, Baradae memang menjadi pelaku penembakan terhadap korban. Namun dalam kondisi tersebut, ia berada di bawah tekanan yang disebut relasi kuasa, di mana atasannya, Ferdy Sambo, menyuruhnya menembak Yosua. Baradae hanya mengikuti perintah dan tekanan dari Ferdy Sambo, serta tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah tersebut. Ada indikasi bahwa Baradae mungkin telah dipaksa atau dipengaruhi untuk berpartisipasi dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J yang dapat menjadi bukti eksploitasi relasi kuasa. Keterlibatan Baradae dalam kasus ini dapat menunjukkan bahwa ia tidak mendapatkan perlakuan yang adil karena berada dalam posisi subordinat yang rentan terhadap pengaruh kekuasaan dari pihak yang lebih tinggi. Namun, bagaimana jika kita melihat kondisi dan posisi Baradae dari teropong filsafat, yakni manusia dalam ketegangan determinisme dan kebebasan, khususnya konsep free will, kebebasan relatif, dan hukum sebab akibat? Menurut filsuf Descartes, manusia memiliki kesadaran. Kesadaran inilah yang memungkinkan terjadinya aktivitas pikiran atau activity of the mind. Pada saat itu, Baradae tidak mengalami atau mendapatkan yang namanya kesadaran. Ia berada di bawah kuasa jabatan Ferdy Sambo. Maka dari itu, Baradae tidak mengalami terjadinya aktivitas pikiran, demikian juga kesadaran. Baradae tidak sepenuhnya sadar terhadap apa yang ia lakukan, sehingga ia tidak menggunakan kebebasannya. Ia menggunakan kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan sebab, yakni perintah dari sang atasan. Meskipun David Hume memiliki pendapat yang bertentangan dengan Descartes, namun melalui kasus Baradae terdapat kesinambungan dalam pendapat mereka, yakni kebebasan untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak memiliki sebab. Di dalam kesadaran ini jugalah kehendak bebas manusia berada, yakni kebebasan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak memiliki sebab. Namun, filsuf lainnya seperti David Hume tidak setuju dengan pandangan itu. Menurutnya, kebebasan tidaklah bertentangan dengan hukum sebab akibat. Lawan dari kebebasan adalah keterpaksaan, sementara hukum sebab akibat bukanlah keterpaksaan. Menurut kami, hal inilah yang dialami oleh Baradae. Ia mengalami kondisi di mana ia berada di bawah tekanan yang membuatnya tidak bisa berpikir jernih, kemudian mengalami apa yang di dalam filsafat disebut sebagai hubungan antara determinis dan kebebasan manusia dalam konteks hukum sebab akibat, khususnya dari sudut pandang filsafat. Hukum sebab akibat adalah prinsip bahwa segala sesuatu yang terjadi karena adanya sebab sebelumnya. Dalam konteks perilaku manusia, ini berarti bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh dorongan-dorongan tertentu, misalnya nafsu, emosi, atau pola pikir bawah sadar. Menurut pandangan ini, termasuk yang dikutip dari Plato dan tafsiran Dillman, manusia terikat pada pola perilaku tertentu karena pengaruh sebab-sebab internal, seperti dorongan batin. Sekali seseorang masuk ke dalam pola ini, misalnya dorongan untuk melakukan kejahatan, ia merasa tidak punya pilihan lain selain mengikuti dorongan itu. Akibatnya, kemampuan untuk memilih secara bebas melemah dan orang tersebut kehilangan kemampuan moral untuk membedakan baik dan buruk. Demikianlah yang dialami oleh Baradae.
Determinisme termasuk hukum sebab akibat, dapat membuat manusia tidak benar-benar bebas. Dalam pandangan seperti ini, kebebasan manusia dipertanyakan karena tindakannya sudah ditentukan oleh sebab-sebab sebelumnya, baik dari dalam diri yaitu nafsu, kebiasaan, maupun dari luar seperti lingkungan. Selain itu, konsep free will dalam filsafat manusia menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya sendiri, tanpa ditentukan secara mutlak oleh kekuatan eksternal. Dalam konteks ini, Barada Eliezer secara teknis memiliki kehendak bebas untuk menolak perintah Verdi Sambo. Ia bisa memilih untuk tidak menarik pelatuk senjata, namun pilihan tersebut berada di bawah tekanan hierarki, kekuasaan dan ketakutan atas konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap atasan. Secara filosofis, ini menimbulkan dilema. Apakah tindakan Eliezer benar-benar hasil dari kebebasan moral atau justru bentuk kehendak bebas yang terkooptasi? Eliezer tetap memiliki free will, tetapi kehendak bebasnya dibatasi oleh ketakutan, doktrin kepatuhan, dan situasi psikologis yang menekan. Dalam filsafat eksistensialisme, ia tetap bertanggung jawab, tetapi moralitas dari tindakannya bisa dipertimbangkan dalam konteks tekanan yang dihadapinya. Filsafat determinisme menyatakan bahwa semua tindakan manusia ditentukan oleh faktor-faktor sebelumnya, baik internal maupun eksternal. Dalam kasus ini, Verdi Sambo adalah otoritas dan atasan langsung Eliezer. Perintahnya adalah faktor eksternal yang kuat dan membentuk realitas moral serta pilihan Eliezer. Lingkungan kepolisian yang hierarkis dan kental dengan budaya loyalitas memperkuat determinasi tindakan Eliezer. Selain itu, manipulasi informasi dan ketidakjelasan motif juga menjadi faktor eksternal yang menyelimuti tindakan tersebut. Eliezer dalam kacamata determinisme sosial adalah seseorang yang terjebak dalam tekanan struktural dan budaya institusi. Tindakannya bisa dilihat sebagai hasil dari determinasi sosial dan psikologis yang kuat. Dalam pendekatan struktur, kekuasaan dan budaya institusi menentukan keputusan moral individu. Tragedi kematian Brigadir Joshua menjadi salah satu tragedi hukum paling mengejutkan dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Kematian ini melibatkan petinggi Polri, Verdi Sambo, dan bawahannya Barada Richard Eliezer dalam skenario pembunuhan yang dirancang secara sistematis. Dari perspektif filsafat manusia, peristiwa ini menyajikan dilema mendalam mengenai kehendak bebas free will, pengaruh eksternal, dan makna kematian dalam kehidupan manusia. Menurut Sartre, manusia dikutuk untuk bebas, yang artinya tidak ada alasan eksternal yang bisa sepenuhnya membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas tindakannya. Maka, meskipun Eliezer berada dalam tekanan, keputusan untuk menarik pelatuk tetap merupakan hasil dari keputusannya sendiri. Namun, struktur kekuasaan membuat kehendak bebas itu sangat terbatas. Pilihan Eliezer tidak sepenuhnya bebas, melainkan berada dalam ruang moral yang sempit dan penuh ancaman. Kemudian, filsafat kematian menurut Heidegger menyatakan bahwa kematian adalah satu-satunya kepastian yang tak akan bisa dihindari. Dari kesadaran akan kematian itulah manusia menemukan makna dari eksistensinya. Namun dalam kasus Joshua, kematian itu bukan bagian dari kesadaran eksistensial, melainkan akibat dari kekuasaan yang tidak bermoral. Ia menjadi simbol dari kegagalan sistem dalam melindungi nilai kemanusiaan. Kasus Barada Eliezer bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyimpan konflik filsafat yang dapat kita pelajari. Ia menjadi contoh nyata dari ketegangan antara determinisme dan kebebasan. Determinisme muncul dari tekanan sosial, jabatan, dan juga psikologis. Namun kebebasan itu tetap ada, walau sangat terbatas. Maka, kita tidak bisa menyalahkan Eliezer secara 100%. Ia adalah manusia dengan free will atau kebebasan, tetapi juga makhluk yang terperangkap dalam jaringan sebab akibat sosial, psikologis, dan juga moral. Solusinya bukan hanya menghukum atau membebaskan Barada Eliezer, tetapi membangun sistem hukum yang mampu melindungi kebebasan moral individu di bawah tekanan. Ini dapat dilakukan melalui yang pertama, adanya pendidikan etika dan keberanian moral di institusi militer.
Kasus Baradae terjadi di lingkungan militer yang sangat kental dengan loyalitas dan hierarkinya. Hal ini tentunya perlu diubah dengan adanya pendidikan etika yang mendalam dan latihan keberanian moral agar anggota institusi bisa menimbang baik dan buruknya, serta berani mengambil sikap yang sesuai dengan moralnya, meskipun hal itu berarti berbeda dari atasan. Yang kedua yaitu pelindungan hukum bagi orang yang menolak perintah atasan yang melanggar hukum. Dalam kasus Barada Eliezer, seseorang bisa berada dalam dilema moral antara mengikuti perintah atasan atau menolaknya karena perintah tersebut salah, sehingga negara perlu menyediakan dan memastikan adanya pelindungan hukum yang kuat bagi siapapun yang melaporkan atau menolak perintah yang tidak etis atau melanggar hukum, agar terjamin kehidupannya, sehingga orang-orang tidak perlu takut untuk tidak menuruti perintah yang tidak sesuai dengan moralnya. Yang ketiga yaitu adanya institusi independen agar terdapat kekuasaan yang sehat dan tidak memusat. Kasus ini menunjukkan bahwa kekuasaan militer terkadang terlalu terpusat dan juga minim pengawasan sehingga rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol kekuasaan yang lebih transparan, termasuk dengan membentuk lembaga pengawasan independen di lingkungan institusi seperti kepolisian dan juga militer. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan semena-mena dari pihak atasan, serta memastikan adanya keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya pengaruh kekuasaan.